Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 10. Antara Benci dan Peduli. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Aira merintih bersama Liri beristighfar menenangkan hati. Mengetahui sang suami masih menyimpan rasa pada wanita lain. Bagai tertikam hunjaman luka berulang-ulang di relung hati terdalam. Hancur berkeping. Saat cinta berbalas kenyataan yang menyakitkan. Pengakuan Dava saat mengungkapkan kebenaran tentang hati yang masih terjebak dalam kubangan masa lalu. Seakan tiada sedikit rasa bersalah atau peduli tentang hatinya yang telah ia pasrahkan sepenuhnya. Hancur berkeping, berserakan tak beraturan. Seindah apa ciptaan Tuhan yang begitu ia puja. Sehingga begitu sulit melepaskan dan menggantikan dirinya yang telah sah menjadi istrinya secara agama juga negara. Kalah cantikkah? Atau tak segemulai tubuh wanita masa lalu itu? Hanya Dava yang tahu perihal hati dan rasa itu. Pernikahanmu baru hitungan minggu. Ra. Bersabarlah. Jangan gegabah mengambil keputusan dikala hati sedang dalam keadaan bimbang. Vida menepuk pelan lengan Aira yang bersandar di bahunya sedang menangis. Mengadu segala resah di hati. Untuk apa lagi bertahan jika di hati suami nggak pernah ada cinta untuk istrinya sendiri? Teh. Hanya akan bertahan dalam kubangan lara menyedihkan. Selama pernikahan akan menderita. Aira masih terisak. Selepas Dava pergi keluar begitu saja. Tanpa pamit Aira pun segera pergi ke rumah Vida. Menceritakan segalanya yang telah terjadi. Bukan gak ada cinta, Aira, tapi belum ada. Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi, kepada Allah kamu harus meminta. Aira melepas pelukan dan menatap sendu Vida. Apakah mungkin Bang Dava bisa cinta dengan Aira? Vida menangkup wajah Aira. Dan tersenyum hangat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sayang. Selagi Allah berkehendak, maka semua akan terjadi dengan mudahnya. Tugasmu sekarang hanya bersabar dan terus berdoa. Minta kepada Allah agar membuka hati Dava untukmu. Aira mengangguk bersama setetes air yang jatuh dari matanya. Mencoba tersenyum dan kembali memeluk Vida. Tempat ternyaman setelah kepergian ibunya. Bertahanlah. Aira, jangan menyerah dan mudah putus asa dengan ujian yang Allah berikan. Percayalah. Di balik segala yang kamu alami sekarang, suatu saat akan berubah menjadi manis jika kamu mampu bersabar. Vida mengelus punggung Aira. Menenangkan. Permisi. Non. Sekar datang membawa 2 gelas es sirup. Tersenyum sopan lalu meletakkan ke meja ruang tamu. Makasih, Mbak. Ucap Aira sambil mengusap sisa air mata di pipi. Sama-sama. Saya permisi ke belakang dulu. Sekar mengangguk dan pergi. Kembali ke dapur. Kamu tahu Sekar? Ra. Tanya Vida tiba-tiba. Kenapa? Teh. Sekar itu. Salah satu wanita yang begitu tangguh. Di usianya yang baru 25 tahun. Ia sudah menjadi janda dengan satu anak yang masih 3 tahun. Suaminya sama sekali nggak bertanggung jawab. Pemabuk dan suka berjudi. Juga kerap melakukan kekerasan. Teteh lihat sendiri ada bekas luka di punggungnya akibat pukulan benda keras. Separah itu. Teh, sela Aira dan mulai merasa iba. Vida mengangguk. Dan sekarang, dia harus meninggalkan anak demi mencari nafkah. Setelah bercerai setahun lalu, suaminya sudah menikah lagi dan sama sekali nggak peduli dengan anaknya. Anaknya tinggal dengan siapa? Anaknya dititipkan di rumah Simbah katanya. Nggak ada cara lain. Selain rela meninggalkan anak demi mencukupi kebutuhan. Ya Allah. Kasihan ya, Teh. Pasti sangat berat meninggalkan anak yang masih balita. Iya, dia baru mau cerita saat Teteh nggak sengaja memergokinya sedang menangis di kamar. Andai Teteh tahu sejak dulu. Sudah Teteh suruh bawa anaknya ke sini. Tinggal bersama. Iya, Teh. Suruh bawa saja ke sini. Sahut Aira antusias. Sudah, nanti sore dia mau pulang ke Purworejo. Aira mengangguk-angguk dan mulai tersenyum. Teteh cerita begini, supaya kamu bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Vida mengelus kepala Aira yang dilapisi kerudung biru. Bahwa keadaan rumah tangga kamu jauh lebih beruntung. Mungkin Dava belum bisa mencintai kamu. Tapi setidaknya dia mau berusaha. Dava masih bertanggung jawab sama kamu. Dan yang paling penting, dia nggak melakukan kekerasan terhadap istrinya. Iya, Teh. Aira sadar. Kalau terlalu sering mengeluh. Padahal,
Aira masih jauh lebih beruntung dibanding orang-orang di luar sana. Aira menghela napas panjang dan tertunduk. Teteh jadi merasa, kalau Allah sengaja mempertemukan Sekar dengan kita, supaya kita lebih bersyukur dengan keadaan yang ternyata jauh lebih beruntung. Aira dan Vida tersenyum bersama lalu saling merangkul. Dava yang masih diliputi emosi, masuk ke kedai pusat. Melewati para karyawan yang menatapnya penuh tanda tanya. Azril berjalan cepat mengikuti, pun mengabaikan tatapan semua orang. Dava masuk ke ruangan kerjanya, menutup pintu dengan cara dibanting lalu berdiri dengan napas terengah. Tangan berkacak pinggang, serta tatapan tajam menerawang. Azril masuk tanpa mengetuk pintu dan bernapas sedikit lega karena melihat Dava belum berbuat apa-apa. Bos, Azril menepuk bahu Dava dan berdiri di sebelahnya. Gue gak ngangka kalau bakalan jadi begini. Sumpah, ini tuh masih kayak mimpi. Andreas kesurupan apaan bisa kayak gitu? Dava tak menghiraukan. Ia masih bergeming dengan tatapan lurus ke depan. Menatap foto-foto dalam bingkai. Foto dirinya, Azril, dan Andreas sejak masa kuliah dulu sampai membuka usaha bersama. Dava pun masih belum mempercayai ini semua. Rasanya sulit menerima kenyataan bahwa sahabatnya sendiri telah berani menikam begitu teganya. Semalam lo minum bareng Andreas apa? Bos, minum di mana? Tanya Azril penasaran. Gue semalam nonton sama pacar. Jadi seriusan gak tahu apa-apa. Kalau gue tahu bakal kayak gini kejadiannya, udah gue cegah sebelumnya. Dava menghela napas gusar dengan mengusap wajah secara kasar. Tanpa menjawab pertanyaan Azril, ia berjalan ke meja dan mulai membereskan semua barang-barangnya. Bos, lo ngapain? Azril melangkah mendekat, menghentikan gerakan tangan Dava. Lo serius mau ninggalin ini kedai? Tak ada jawaban. Dava mengibaskan tangan Azril dan tak menghiraukan. Bos, ini tuh kedai milik lo. 70% modal dari lo dan sekarang lo mau ninggalin gitu aja. Ujar Azril menggebu-gebu. Lo rela kalau kedai yang udah lo rintis selama bertahun-tahun, semuanya jatuh ke tangan Andreas. Dava mulai membuka seluruh laci dan mengeluarkan semua barang yang sekiranya ia perlukan. Bos. Azril menarik tangan Dava hingga lelaki itu menoleh menatapnya. Jawab gue. Apa yang harus gue jawab lagi? Azril, lo udah dengar semuanya tadi, kan? Apalagi, ya lo rela gitu semuanya diambil sama Andreas. Biar dia puas. Yang bener aja, gue gak rela. Ya lo ambil aja sana. Dava menghempaskan tangan Azril dan kembali mengumpulkan barang ke meja. Azril menarik napas panjang dan berkacak pinggang. Lo harus lawan. Ini nggak bisa dibiarin. Keenakan Andreas. Gue punya teman pengacara kalau lo mau. Gue jamin bakal menang kalau kita kasuskan. Ini penipuan dan Andreas bisa dijerat pasal berlapis kalau kita bisa buktikan bahwa surat pernyataan itu palsu. Dava menghentikan gerakannya dan terdiam sesaat. Menarik napas panjang sambil memejamkan mata. Kenyataan memang terkadang sulit untuk diterima nalar. Ia pun ingin memberi Andreas pelajaran karena telah berani berkhianat. Namun, hati kecilnya seolah melarangnya. 11 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam persahabatan. Itu yang membuat Dava mempertimbangkan. Nggak perlu. Jawab Dava akhirnya dan kembali melakukan aktivitasnya. Nggak perlu gimana? Ya kalau dia mau ambil, ya biarin aja. Biar dia puas. Lah, gimana sih? Bos, terus lo, gue masih bisa buka usaha baru. Gak perlu lagi kerja sama bareng temen atau siapapun. Azril menghela napas panjang dan mengacak rambutnya gemas. Gue nggak ngerti sama jalan pikiran lo, bos. Yang nyuruh lo buat mikirin pikiran gue juga siapa? Lo masih bisa kerja di sini. Nggak usah khawatir. Ogah banget gue kerja bareng pengkhianat. Ya terserah lo. Berarti lo harus mulai mikirin cari kerja. Azril berdecak dan meringis. Saran gue, mending lo bawa kasus ini ke jalur hukum deh, bos. Ini itu kedai milik lo. Andreas cuma 30% doang. Duh, gemes gue jadinya. Gue males memperpanjang. Kita lihat aja. Mau sampai seberapa dia tega. Ya elah. Bos, emang tadi nggak cukup bukti kalau dia udah sangat tega sama lo. Dia udah memalsukan surat pernyataan dengan membuat lo mabuk dan nggak sadar buat tanda tangan. Gue juga yakin kalau 2 saksi itu bayaran dia. Artinya saksi palsu. Kalau lo bisa buktiin ini semua,
Andreas bisa dipenjara dan kedai juga bakal balik ke lo. Ya apa lo pikir gue tega menjarain sahabat sendiri? Sahut Dava cepat. Berdiri tegak dengan tangan berkacak pinggang. Sahabat macam apa yang tega nusuk sahabatnya sendiri? Apa yang seperti itu masih pantas disebut sahabat? Taiklah. Dava mendengkus dan menggeleng pelan. Gue rasa 10 tahun bukan waktu yang sebentar untuk kita bisa mengenal satu sama lain. Dava menepuk lengan Azril dengan senyum yang sulit diartikan. Azril mengernyit. Maksud lo, ya intinya. Biarin dia dengan keserakahannya saat ini. Kita kasih waktu buat dia biar sadar dengan sendirinya. Gue mau lihat seberapa tega dia dengan persahabatan kita. Azril melongo antara bingung dan tidak paham dengan jalan pikiran Dava. Ia menggaruk kepalanya dan mulai membantu Dava membereskan barang. Dan tak lagi mengajak debat meski mulutnya masih komat kamit tak jelas.